silakan nomor Rudi aja. Ya. Aku aja duluan. Iya. Oke. Oke ya Pak Rudi terlebih dahulu ya. Selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Ya. Dari judulnya aja sih sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya. Karena ini menyangkut alam goib katanya. Kalau Gus Imron ngambil istilahnya alam goib. Tetapi kawan-kawan tidak masalah kalau dibilang secara sains itu artinya ada dasarnya untuk berbicara, kan demikian ya. Bukan harus dibuktikan secara fisika, kimia, dan matematika. Selain daripada itu, ya kan? Nah, kalau kita bicara mengenai kenaikan Yesus ke langit, dibilangnya sebenarnya ke sorga. Cuman di situ tulis langit. Kenapa? Karena terangkat ke atas. Jadi dari sudut manusia dilihat dia naik ke langit. Nah, dan naiknya itu dengan awan, ya kan? Nah, kawan-kawan, saya hanya bilang kalau bisa secara sains, apa yang mau saya jelaskan, ya kan? Tetapi saya hanya bisa bilang, dia dianggap itu memiliki nilai sains atau validitas, atau bisa dikatakan apalah, kalau ada saksi. Nah, jadi saya merujuk kepada saksi. Saksinya saat itu adalah murid-murid, ya. Ketika Yesus terangkat ke surga, itu bisa dibaca di Yohanes 21, dia membawa murid-muridnya dulu, baru dia terangkat dan disaksikan. Dan di kisah para rasul juga dikatakan, dan Rasul Paulus juga mengatakan itu, banyak yang menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga itu ya. Nah, kawan-kawan, kalau sudah ada saksi, dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu, kita katakannya 2000 tahun kurang 30 lah, 1970 tahun yang lalu. Ya kawan-kawan, kurang 7 lagi, 1967 tahun yang lalu lah. Ya kawan-kawan. Nah, peristiwa itu dituturkan, turun-temurun, dan dituliskan di dalam kitab suci. Maka kalau kita bicara sains, kita harus merujuk kepada ilmu teologi. Artinya, kita tidak bisa lagi membawa ke ranah yang baku ya. Nah, di dalam ilmu teologi itu sudah diyakini memang Yesus naik ke surga. Karena ada di dalam kitab suci. Dan ada yang menyaksikan. Dan itu cerita turun-temurun. Nah, itu pasti diceritakan ya, turun-temurun. Dan ada yang menyaksikan. Kecuali tidak ada yang menyaksikan Yesus naik ke langit, itu benar. Bahwa apa yang kita ceritakan ini adalah bual-bualan kosong belaka. Nah, mungkin kita tidak menerima, kok bisa sih Yesus naik ke langit, diangkat awan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya kan? Kalau di Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu memiliki 2 tubuh, waktu di bumi adalah tubuh kedagingan. Ketika di sorga, dia memiliki tubuh namanya tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi. Ya, nah, tubuh sorgawi itu bagaimana kawan? Alkitab menjelaskan bahwa tubuh sorgawi itu seperti roh. Karena kami nanti hidup di sorga tidak lagi kawin-mengawin, tetapi seperti malaikat. Malaikat itu adalah roh. Jadi sangat mungkin roh ini dari segi apanya kita ceritakannya, misalnya fisika, kimia atau segala macamnya. Roh yang tidak memiliki berat sangat mungkin berada di atas awan, ya, ringan sama ringan, ya kan? Roh. Karena kita menjelaskan bahwa roh itu melayang-layang. Nah, itu secara sainsnya. Karena kita mengambil dasar teologi, dasar ilmunya apa, dasar teorinya apa, sudah saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 2. Bahwa roh Allah itu melayang-layang, roh Tuhan. Yesus kan, kalau saya jelaskan nanti, Yesus itu adalah Tuhan, itu sendiri. Mengenai nanti Yesus Tuhan, nanti bahasan lain ya. Jadi roh itu naik di atas awan. Ya kan? Nah, kawan-kawan, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa kalau benda padat, di atas awan pasti jeblok ke bawah. Tuh, habis. Tapi kalau roh, dibilang di Kejadian 1 ayat 2, melayang-layang. Jadi saya sudah punya dasar teori, mengapa Yesus itu bisa naik ke surga. Nah, ya. Dan kawan-kawan, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita tinjau lagi, orang-orang itu melihat langsung gini, melihat langsung. Coba kita lihat di Yohanes 21 aja ya, nanti kalian baca ayat yang terakhir itu.
Yesus naik ke surga, kan sebelum naik ke surga dia sama murid-muridnya bersama-sama, baru dia meminta memberkati mereka dan terangkat ke surga. Ya kawan-kawannya, tetapi di situ kadang orang bilang, wah lu bahasanya bukan ke surga, ke langit. Ya betul, ke langit, karena orang itu melihat ke langit, terangkatnya ke langit, ya kan? Kecuali tenggelam ke tanah, ke bumi, iyalah. Tapi ini terangkat, artinya dia naik ke atas. Dan surga itu ada dasarnya lagi. Di perjanjian lama itu dikatakan memang tahta kerajaan Allah itu di surga. Makanya semua nabi selalu menengadahkan wajah ke langit, ya kan? Nah, itulah yang bisa saya katakan kalau dari segi keilmuan saja kita bilang, jangan langsung sains gitu ya. Dan orang bertanya, loh, Yesus naik ke langit itu kok tidak ada oksigennya? Kan di sana oksigen makin menipis. Makanya saya katakan di awal bahwa Yesus naik ke surga itu tidak lagi dengan tubuh daging, tetapi dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Sehingga tubuh surgawi itu adalah roh melayang-layang. Berarti masuk ya, cocok. Jadi tidak ada lagi yang katanya menghirup oksigen, menghirup napas hidup, tidak ada lagi. Karena roh itu adalah napas hidup. Yohanes 6:63, yang beri kehidupan. Ya, dan di Kejadian 2 ditiupkan Allah langsung kepada manusia, sehingga di dalam diri manusia ada roh yang diciptakan Allah itu ya. Tetapi khusus untuk Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, maka rohnya hidup dan melayang-layang, bisa diangkat oleh awan, tidak ada beban gravitasi, tidak ada namanya zat padat. Lantas bagaimana caranya itu daging melepaskan diri dan menjadi tubuh kemuliaan? Ya, Alkitab mengatakan di Kejadian 3 ayat 19 bahwa dari tanah kembali ke tanah. Jadi ketika Yesus di bumi dia masih daging, pas dia terangkat ke surga itu kan ini bisa meluruh jadi debu, menjadi kembali tanah, tanah kembali menjadi tanah, kan itu. Sehingga murid-murid tidak melihat debu itu lagi karena konsentrasi ke arah Yesus. Debu bisa kita lihat sih kalau kita pas konsentrasi ya, debu ya, bukan pasir. Tapi kadang juga nggak terlihat kalau jarak berapa. Jadi meluruhlah daging ini kembali kepada tanah. Dan Yesus naik. Oh udah lewat, sorry nggak lihat. Oke, terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bang Rudi atas opening statement yang luar biasa. Sebelum ke narasumber berikutnya, saya ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak bosan-bosannya atau cukup sekali saja ya. Untuk subscribe ke Graha Ma'alaf, Yonatan Andar, Beta Buyung, Tim Mukeriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Haraka Islam, Alwan TV, dan tentu saja Esa Raflesa, dan ada channel Sang Debater juga. Berikutnya selama 7 menit diberikan kepada Bapak Amir Al-Khotri untuk memberikan opening statement. Timer berjalan, opening statement meluncur. Terima kasih Pak Moderator atau Mas Gus Ip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu dapat kita ketahui dari ayat suci Al-Quran di surat 17 atau surat Al-Isra ayat pertama, yang kurang lebih dalam bahasa Indonesia berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini sebenarnya bergetar saya ngomong ayat ini, membicarakan ayat ini. Bukan bergetar karena melihat Bang Rudi sang debater situ, banyak kali Rudinya debater seperti Rudi Yohanes banyak kali orangnya. Bukan itu. Jadi ayat ini semacam challenge
tantangan kepada manusia. Bagaimana mungkin dalam kondisi Arab Mekah yang jahiliyah pada 14 abad yang lalu, yang tidak teredukasi, muncul sebuah narasi yang ternyata 14 abad kemudian secara teoritis bisa dibuktikan. Kalau teorinya cuma satu, mungkin kita bisa mengatakan itu cocok logi. Tapi ketika teori itu sampai 3 paralel dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu sudah bukan cocok lagi. Itu sudah merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Jadi kembali ke soal peristiwanya, ayatnya itu sendiri. Ini semacam, bagi saya, semacam pertaruhan sebenarnya. Benarkah? Alangkah beraninya, tanda petik, Tuhan memberikan sebuah ayat yang 1400 tahun kemudian baru bisa dibuktikan secara keilmuan. Artinya dalam kurun waktu 14.400 tahun tersebut, itu bersiap-siaplah umat Islam mengalami cemoohan dari kalangan non-muslim. Terus mengalami cemoohan. Tapi ternyata pada abad 20, secara saintifik, Isra Mi'raj telah terbukti dan tidak terbantahkan. Beberapa teori yang menunjang Isra Mi'raj ini adalah yang telah terbukti tentunya. Satu, itu teori anihilasi yang digagas oleh Einstein pada tahun 1928, kemudian disempurnakan pada tahun 2012 oleh 3 orang ilmuwan dari Komisi Nuklir Eropa. Pertama, Sheldon Gleason, kemudian seorang Muslim, Abdus Salam, dan ketiga Weinsberg. Teori anihilasi ini sangat erat kaitannya dengan Isra Mi'raj karena di situ bisa dibuktikan bahwa materi bisa menjadi sebuah energi ketika materi tersebut direaksikan oleh antimateri. Pertanyaannya, siapakah antimateri dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Antimaterinya adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena Allah sudah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran, malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Jadi, ketika materi bisa dirubah menjadi energi melalui reaksi dengan antimateri, melalui Jibril sendiri, Nabi Muhammad melakukan perjalanan tanpa merusak jasadnya, itu secara teoritis sudah bisa dibuktikan. Kemudian teori kedua adalah wormhole. Wormhole ini juga dicetuskan oleh Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935. Wormhole ini secara harfiah artinya adalah ini lubang, cacing, atau secara istilah jalan pintas. Mungkin pemirsa atau Om Rudi atau siapa saja akan bertanya-tanya bagaimana mungkin Nabi Muhammad dengan waktu yang terbatas bisa mencapai Sidratul Muntaha. Ternyata di luar angkasa sana itu juga punya jalan pintas yang disebut oleh Einstein dan Rosen, itu wormhole. Jadi bukan hal yang mustahil ketika perjalanannya memakan waktu jutaan tahun, itu bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam dengan beberapa catatan. Kecepatan harus konstan sesuai dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik, dan menempuh jalur wormhole seperti yang diteorikan oleh Einstein. Teori ketiga adalah twin paradox. Twin paradox juga dicetuskan oleh Einstein, digagas oleh Einstein. Secara logika, ketika seseorang melakukan perjalanan yang memakan waktu ribuan tahun cahaya dan saudaranya, kembarnya
Ini dua saudara kembar, yang satu melakukan perjalanan ke luar angkasa memakan waktu ribuan tahun cahaya. Kemudian saudara kembar yang kedua tinggal di bumi. Secara logika, ketika saudara kembar yang tinggal di bumi yang melakukan perjalanan ke luar angkasa itu, ketika dia kembali ke bumi, ini secara logika saudaranya akan bertambah umurnya sesuai dengan waktu perjalanan dia keluar angkasa. Artinya ketika melakukan perjalanan keluar angkasa itu 1000 tahun, maka saudara kembarnya yang tinggal di bumi akan bertambah umurnya 1000 tahun. Tapi ketika menggunakan teori twin paradox dari Albert Einstein, maka itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena waktu yang digunakan untuk melakukan perjalanan Nabi Muhammad, maaf, waktu udah habis. Ya. Oke, sebenarnya ada satu lagi Tewin, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih. Enggak apa-apa, lanjut aja. Atas opening statement yang sangat padat itu. Ya. Kedua narasumber sudah menyajikan atau menyampaikan opening statement yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya. Jadi masih refresh, maka opening statementnya memang luar biasa, seharusnya begitu. Dan kita memasuki ke session yang kedua, yakni session utama dari dialog pada pagi hari ini. Masing narasumber akan memberikan pertanyaan 2 menit, dan jadi Om Rudi untuk bertanya yang pertama kali karena Om Rudi memberikan opening statement yang pertama ya, selama 2 menit. Timer berjalan, Om Rudi bertanya. Maaf, mute di mute itu, Om Rudi. Iya. Saya mau membuka dulu surat 32 ayat 55. Ya. Dia dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut penghitunganmu. Tuhan saja. Maaf ya, saya nggak mengikut sign yang Bapak bilang tadi, karena itu nanti cocokmologi. Karena bagaimana orang di luar atmosfer dengan kecepatan tinggi tanpa pakai baju pelindung itu udah hancur. Sekalipun Jibril ada di situ, Jibril cahaya, tapi Nabi Muhammad adalah materi daging. Daging membutuhkan oksigen. Jadi saya tidak ke sana, saya lebih suka kepada Al-Quran. Tuhan saja untuk mengurus urusannya 1000 tahun sama dengan 1 hari bagi Tuhan. 1 hari loh. Saya nggak tahu hitungan waktu 1 hari apa 24 jam. Sementara Nabi Muhammad hanya 12 jam. Sampai dia ke arsy, dari bumi ke arsy. Ya kan? Lebih hebat mana? Maafin ya, maaf. Kalau menurut surah itu, Tuhan aja butuh 1 hari. Nabi Muhammad nggak ada sampai 1 hari, kan sudah kembali, bolak-balik. Kalah challenger, kalah ini, hukum-hukum semua, hukum kalah. Dan berdasarkan sejarah dunia, bukan dikatakan manusia yang pertama keluar angkasa adalah Nabi Muhammad, tidak. Nah, setelah itu kita lihat kalau ke arah malaikat. 1 hari bagi malaikat itu 50.000 tahun bagi manusia. Artinya, kalau dihitung, zaman dulu orang tidak bisa menghitung, sekarang udah bisa ngitung. 50.000 tahun cari itu kemana itu? Pluto kah? Mars kah? Atau yang mana? Ke arah sana, ke ruang hampa, atau belok kiri, belok kanan, saya nggak tahu. Ya kan? Tetapi cincinnya itu kan bulat. Kalau kita melihat secara itu, mau dia melewat lubang kucing kah, lewat lubang cacing itu kan, itu tidak masalah. Jadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan itu ayat yang saya sebutkan tadi, 2 ayat itu ya, mengenai malaikat dan mengenai Allah, mengenai urusan dari bumi ke surga dan waktu manusia dan Tuhan dan malaikat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Tepat waktu 2 menit, selama 2 menit pertanyaan disampaikan. Dan kita beranjak ke Bapak Amir Al-Qadri untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Rudi selama 7 menit. Timer berjalan, jawaban mengalir. Ya, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa 1 hari dalam perhitungan manusia, 1 hari dalam perhitungan malaikat, itu 1000 tahun dalam perhitungan Tuhan. Ini kita kembali ke masalah teori relativitas waktu. Sudah saya sebutkan tadi, ketika kita menggunakan twin paradox, teori twin paradox dari Einstein, 1 hari bisa jadi 1000 tahun, karena saya kasih ilustrasi sedikit contoh.
ketika Pak Rudi sedang berdiri di atas sebuah lapangan bola kaki di pagi hari, Pak Rudi ya, itu ketika matahari bersinar pertama kali dan mengenai Pak Rudi, itu sebenarnya sinar matahari itu Pak Rudi itu bukan sinar matahari pada saat itu juga, tapi sinar matahari yang terjadi 8 menit yang lalu. Tapi manusia mengatakan bahwa dia kena sinar matahari pada waktu, sebenarnya sinar matahari yang muncul pada waktu itu juga. Bukan, sinar matahari itu 8 menit yang lalu. Begitu juga dengan kadar waktu ini. Ketika manusia mengatakan bahwa ketika Al-Quran mengatakan satu hari itu sama dengan satu hari di sisi Allah, sama dengan 1000 tahun di sisi manusia, karena dimensi ruang antara Sidratul Muntaha, tempat arsy Allah, dengan bumi, itu jauh berbeda. Secara saintifik, kita ini ada 9 dimensi, Pak Rudi. Silakan baca bukunya. Jadi bumi ini 3 dimensi. Kemudian ada dimensi keempat, langit kedua, dimensi kelima, langit ketiga, dan seterusnya sampai ke dimensi 9. Jadi waktu di bumi itu Anda tidak boleh samakan dengan waktu di dimensi ke-9. Sangat jauh berbeda. Ketika kita berhitung 1000 tahun di bumi, itu bisa jadi memang satu hari di alam dimensi ke-9. Jadi apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surat ke-32 itu tidak salah, benar secara ilmu. Karena waktu antara perhitungan waktu bumi yang berdimensi 3 dengan semesta dengan Sidratul Muntaha yang berdimensi 9 memang berbeda. Kita tidak bisa samakan. Contoh, kita ambil lagi analogi semut. Ketika manusia melakukan perjalanan dari Jakarta Depok menggunakan kereta, itu cuma 1 jam. Ketika semut berjalan dari Depok ke Jakarta, mungkin makan waktu sampai puluhan tahun. Padahal kalau kita lihat waktu yang bergerak di bumi ini, cuma 1 jam, tapi berbeda. Begitu analoginya antara waktu kita manusia di bumi dengan waktu Allah di dimensi ke-9 di Sidratul Muntaha. Jadi cara berpikir kita dulu yang harus kita benerin. Kita tidak boleh menyamakan sesuatu yang tidak apple to apple. Satu lagi analogi saya kasih. Soal misalnya malaikat yang pencabut nyawa. Malaikat yang mencabut nyawa ini. Coba kita bayangkan, dalam 1 detik berapa nyawa yang tercabut. Dalam ajaran Islam itu malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat Israel. Manusia menghitung, katakanlah dalam 1 detik itu ada 100 orang yang mati di seluruh dunia ini. Tapi 1 detik dalam perhitungan manusia, itu bisa tidak sampai 1 detik dalam perhitungan malaikat. Jadi untuk mencabut nyawa dalam 100 detik, itu bukan urusan yang sulit. Karena dimensi waktu menurut manusia itu berbeda menurut dimensi waktu malaikat. Logikanya begitu, Pak Rudi. Saya rasa cukup penjelasan masalah itu. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau disanggah, bisa disambung. Saya bisa menjelaskan lagi. Oke, sudah cukup Pak Amir. Masih ada 2 menit. Iya. Udah, saya rasa cukup. Oke, terima kasih Pak Amir atas jawaban terkait pertanyaan Pak Rudi Yohanes. Dan selama 2 menit diberikan waktu untuk Pak Amir memberikan pertanyaan balik ke sang debater atau Pak Rudi Yohanes. Selamat juga ya. Selamat siang Pak. Siang. Ya. Selama 2 menit Pak Amir. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Pak Rudi, tadi Pak Rudi mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke langit,
dalam bentuk roh. Karena kalau tidak dalam bentuk roh, dia akan bertabrakan dengan massa badan Yesus, tubuh Yesus yang akan terangkat. Yang saya tanyakan Pak Rudi, coba Pak Rudi jelaskan di ayat di pasal Matius, pasal Lukas, ketika Yesus sudah Tunggu Pak, Matius sama Lukas. Oke. Kalau kenaikan Yesus di Markus, di ayat 19 ya kan, di pasal 8 kalau nggak salah ayat 19. Ini akan saya tanyakan ini, ketika Yesus yang Pak Rudi klaim naik sebagai roh itu berarti setelah mengalami kebangkitan, kan gitu. Apakah roh memang makan makanan yang bersifat jasmani? Seperti ikan goreng misalnya. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya kan berarti sudah bentuk roh. Tapi kenapa dia makan ikan goreng? Artinya asumsi Pak Rudi bahwa Yesus naik dalam keadaan bertubuh roh menjadi batal. Jadi gagal dengan sendirinya. Artinya Yesus naik itu tubuhnya adalah tubuh kedagingan, bukan tubuh roh lagi. Silakan Pak Rudi. Oke, sudah cukup Pak Amir ya. Iya. Pertanyaan buat Pak Rudi. Dan selama 7 menit berikutnya kepada Pak Rudi diberikan waktu untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Amir. Timer berjalan, jawaban meluncur. Baik. Alkitab mengajarkan kepada kami, orang yang mati dan bangkit kembali bukan dalam wujud roh. Ini kekeliruan ini Pak. Apa buktinya? Pertama, waktu tulang Elisa disentuh, anak yang meninggal itu bangkit. Dia menjadi tetap daging. Lazarus, Yohanes 11. Nanti dibaca aja Yohanes 11 itu semua. Dia mati, dikuburkan, diperintahkan Yesus, bangkitlah, berjalan, maka dia berjalan dalam wujud daging. Demikian juga Yesus. Kita kata Yesus dikubur dan bangkit, itu dalam wujud daging. Sehingga Yesus bisa makan ikan dan sebagainya. Berjalan juga tetap bisa dan sebagainya. Bahkan Thomas menyentuh lubang ini, Yohanes 20 ayat 28 segala macam itu. Dia menyentuh lubang itu bisa. Ya. Tetapi yang saya maksudkan bukan waktu di bumi. Ketika Yesus terangkat ke surga, ingat ya, bedakan di bumi dan terangkat di surga. Ya, mungkin kita berpikir kapan saatnya ketika dia melepaskan diri dari bumi? Kapan itu? Menginjakkan tanah di bumi masih dia wujud daging. Ketika sudah mulai terang, dagingnya itu langsung menjadi debu. Kita nggak tahu, tidak bisa melihat. Kenapa menjadi debu? Karena Kejadian 3 ayat 19 mengatakan demikian. Tanah, tercipta daging ini dari tanah akan kembali menjadi debu tanah, si debu tanah. Itulah hebatnya Alkitab, dikatakan sana debu, dari debu engkau akan kembali menjadi debu. Jadi itu jawabannya Pak. Sehingga cocoklah bahwa roh itu melayang-layang, Kejadian 1 ayat 2. Nah, sekarang saya mengulas sedikit mengenai Bapak. Nanti Bapak seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan atau Allah yang Bapak sembah kalah dengan cahaya matahari. Allah yang Bapak sembah 1 hari sama dengan 1000 tahun manusia. Cahaya kecepatannya Pak, Bapak bilang tadi 8 detik, dia sampai ke bumi Pak. Kalau dikali-kali kita mau ke matahari ribuan miliaran tahun. Kan itu kata sains. Jadi saya tidak pala apa sekali dengan hal itu Pak. Sesudah itu Bapak bilang Nabi Muhammad naik ke surga itu dalam wujud daging. Dia butuh oksigen. Di ketinggian 30.000 jangan kan 30.000 kaki, 50.000 kaki atau berapa ya, oksigen sudah menipis. Di gunung aja lah 1000 meter, 1 kilo. Oksigen sudah menipis. Kalau Bapak bilang sama dengan 1000 tahun, artinya dia sudah menembus ruang angkasa. Sudah sampai ke planet Pluto. Mars, Merkurius, apa lagi? Ya sama sana. Sudah sampai tuh Pak. Bagaimana manusia bisa hidup di situ, oksigen tak ada?
Dan beliau tidak memakai yang namanya helm oksigen itu, tidak ada. Sumber oksigennya dari mana? Malaikat Jibril bukan sumber kehidupan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan sumber kehidupan itu apa. Hanya jiwa dikatakan. Sumber kehidupan. Siapa yang memegang jiwa? Tuhan dibilang di Al-Quran. Bukan malaikat Jibril. Jadi dia tetap butuh oksigen. Itu tidak masuk akal. Yang kedua, kendaraan yang dipakai apa? Sejenis kuda, keledai bukan keledai, kuda juga bukan kuda, di bawah keledai ada, di atasnya dikit, di atas keledai dikit katanya. Berapa sih kecepatannya itu? Dia bersayap, berkepala manusia. Ini sejenis mitos. Oke, anggap tidak berkepala manusia. Tapi kuda. Loh, ini bentar, saya nggak ngerti Bapak ini ketawa. Apakah karena paham, apakah karena tidak paham? Ya kan? Nah, terus lanjut terus. Ya, Lanjut itu terus. kita baca di hadisnya siapa namanya? Muslim 234. Disebutkan jenis binatang itu ya. Datang binatang itu sejenis kuda bukan, keledai di atas keledai. Dia bersayap biar bisa terbang maksudnya. Berapa sih kecepatan kuda? Kuda itu bukan malaikat. Kuda itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan 1000 tahun. Kalau malaikat 50.000 tahun manusia. Kan demikian. Lama-lama saya heran. Apollo, pelawat pesawat pulang alik aja kalau kita bicara saya enggak sampai secepat itu. Mungkin dia pakai apa saya enggak tahu lah. Ya. Dan yang anehnya, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. 50.000 tahun satu hari bagi malaikat, 50.000 tahun bagi manusia. Ya kan? Siapa yang cepat? Tuhan atau malaikat? Kecepatan malaikat itu 50.000 tahun, kecepatan Tuhan 1000 tahun. Kan demikian. Belum lagi kecepatan cahaya. Lebih cepat dari Tuhan. Ya kan? Jadi inilah yang saya katakan, kalau dibawa ke dalam sains tidak masuk. Hanya adalah cocokmologi yang belum bisa terbukti kebenarannya. Ya kawan-kawan ya. Dan kalau dibawa ini kepada ranah teologi juga tidak masuk. Tidak ada saksi. Saksi tidak ada. Dan hebatnya lagi dalam Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad di ketinggian berapa kaki bisa melihat orang yang berjalan dari Masjidil Haram ke apa namanya itu Al-Aqsa, dari Aqsa kembali ke Mekah, bisa dilihat ketinggian berapa itu. Manusia biasa tak bisa melihat. Yang kedua, bagaimana malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke surga? Apakah ikut juga menunggangi kuda atau terbang di sampingnya? Karena rentang sayap malaikat Jibril itu berapa kilometer? Kan ada dibuat di hadis. Sayapnya ada 6. Kan demikian. Sementara malaikat Jibril di bumi dalam wujud manusia juga. Tidak ada dibilang malaikat Jibril dalam wujud cahaya. Memang di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad melihat dalam wujud yang nyata. Di mana? Di bumi kah atau di sorga? Malaikat itu hanya bisa dilihat wujud nyata di sorganya. Di langit ke 1, 2, 3. Dari bumi manusia. Kan demikian. Itulah yang harus dipecahkan. Tapi nanti saya tidak akan bertanya itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas jawaban terkait pertanyaan Pak Amir Al-Qadri. Dan selama 2 menit juga Pak Rudi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan terhadap Pak Amir Al-Qadri. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Pak Qadri, saya mau nanya. Tadi Bapak membilang Isra Mi'raj itu di surah berapa Pak? Tolong diulang. Surat 17 ayat 1. Bentar ya, 17 ayat 1. Nah ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, saya bertanya Pak, ayat ini Pak, siapa yang mengucapkan? Kalau Allah mengucapkan, tak mungkin dibilangnya Maha Suci Allah. Maha Suci buka kurung Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau malaikat Jibril,
Artinya ini bukan firman Allah, tapi firman Jibril. Karena Jibril yang bersama dengan Nabi Muhammad ke Aqsa. Dialah yang melihat, saksi matanya hanya Jibril. Kan demikian. Dan ayat ini diucapkan setelah Nabi Muhammad naik ke Aqsa, bukan sebelum. Sekarang saya meninjau dari segi teologisnya aja, Pak. Keilmuan kan begitu, sains juga bisa dikatakan demikian. Bapak harus bisa menjelaskan ayat ini. Mengapa ada suara Jibril di sini, ucapan Jibril? Ya kan? Kalau ucapan Nabi Muhammad, lebih parah lagi. Ya kan? Agar kami berkata sebagai tanda-tanda kebesaran kami, sungguhnya dia mendengar, agar kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya. Nah ini, saya heran nanti diuraikan kata per kata Pak Yang, karena saya bingung di situ ada kata Maha Suci Allah, ada di situ kata kami mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad agar dia nyata itu kan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan sesi ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan selama 2 menit disampaikan kepada Pak Amir Al-Qadri. Dan berikutnya selama 7 menit diberikan kepada Pak Amir Al-Qadri untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Rudi Yohanes. Timer berjalan, jawaban meluncur. Ketika Pak Rudi tadi memberikan jawaban dari pertanyaan saya bingung. Pak Rudi waktu itu menjawab atau bertanya? Saya catat ada 3 pertanyaan Pak Rudi waktu seharusnya Pak Rudi menjawab pertanyaan saya. Pertama masalah saksi. Saksi itu ada 2. 1, ketika kafilah pulang dari Palestina ke Mekah, Nabi Muhammad tahu betul berapa jumlah orangnya, berapa jumlah untanya, dan berapa kendi air yang dibawa oleh kafilah tersebut. Dan dibenarkan oleh kafilah yang melakukan perjalanan pulang ke Mekah. 2, masalah wujud burak. Pak Rudi terlalu banyak melihat gambar-gambar yang ada di Facebook. Burak berkepala wanita, bersayap, bentuknya seperti kuda. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan wujud burak. Tidak pernah mengatakan makhluk. Burak itu asal kata dari barkun, kilat. Artinya kilat. Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa burak itu lebih kecil dari kuda, makhluk yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bagal. Nabi Muhammad tidak mengatakan nama makhluknya. Apakah itu kuda, atau bagal, atau keledai. Nabi Muhammad yang mengatakan lebih kecil dari kuda, lebih besar sedikit dari keledai. Yang ketiga, masalah tubuh Nabi Muhammad, Pak Rudi mengatakan bahwa akan hancur. Memang betul secara logika demikian, tapi ketika Pak Rudi mengorek, mencari apa itu teori anihilasi, Pak Rudi akan mengerti. Karena tubuh Nabi Muhammad itu telah bereaksi dengan tubuh Jibril yang terbuat dari cahaya, maka dia menjadi sebuah partikel cahaya yang diterbangkan, diperjalankan oleh Allah. Makanya di surat Isra ayat 1 itu, Allah memilih kata-kata yang bisa kita eksplorasi. Memperjalankan. Bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dengan kekuasaan yang Allah miliki. Tapi meskipun pemilihan katanya Allah diperjalankan, kita bisa mengeksplor. Kita kan mempersiapkan perjalanan seseorang itu beberapa hal-hal yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Bisa nanti buka teori anihilasi. Itu ada tuh, banyak tuh. Bapak lihat di Google ada, di beberapa referensi juga ada. Yang kedua, kalau Isra Mi'raj adalah peristiwa bohong, orang tidak akan membuat buku yang sudah otoritatif. Ketika orang mengatakan Isra Mi'raj sebuah kebohongan, silakan bantah bukunya dengan buku juga. Bukan dengan debat adu urat leher. Silakan bantah. Dan sampai saat sekarang ini tidak ada yang bisa membantah secara teoritis kebenaran Isra Mi'raj. Siapapun itu, mau Christian Prince, mau Alisina, mau J. Smith, mau siapa saja, tidak ada yang bisa membantah kebenaran Isra Mi'raj secara ilmu pengetahuan. Kemudian Pak Rudi menanyakan siapa yang mengucapkan, siapa yang berkata-kata dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Pak Rudi mungkin tidak mengerti apa itu verbatim. Verbatim adalah ucapan yang keluar dari seseorang, kemudian ucapan terus diteruskan tanpa merubah satu huruf pun dari ucapan tersebut. Saya ulangi Pak Rudi ya. Verbatim adalah
ucapan seseorang yang diteruskan oleh orang lain tanpa merubah susunan dan isi bunyi ucapan tersebut. Jadi ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ini melalui verbatim. Melalui verbatim. Jadi Nabi Muhammad tidak merubah sedikit pun wahyu, baik kata-kata maupun maknanya yang diturunkan kepada beliau. Itu makanya definisi Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara verbatim. Silakan buka definisi Al-Quran itu. Ada itu. Berserakan itu di Google. Kemudian, masalah saya akan perdalam sedikit masalah yang satu. Mungkin coba Pak Rudianus ditelisik lagi lah ayat yang Pak Rudianus masalah 1 hari sama 1.000, 1 hari di sisi Tuhan sama dengan 1.000 tahun. Itu bukan kecepatan Tuhan. Saya tidak mengatakan, saya tidak, coba cek lagi ke belakang, saya tidak mengatakan kecepatan Tuhan itu kalah dengan matahari. Tuhan itu, dia arsnya aja Pak Rudi, dia melingkupi. Coba cek di ayat kursi. Ayat kursi, arsnya itu melingkupi seluruh alam semesta. Bukan lari-lari, bukan kejar-kejar, bukan terbang sana terbang sini, melayang-layang, enggak. Dia melingkupi alam semesta yang 29 miliar tahun cahaya ini, yang diameter 29 miliar tahun cahaya ini, itu dilingkupi oleh ars Allah. Silakan buka di surat, di ayat kursi, ada itu di Al-Quran. Saya rasa mungkin coba Pak Rudi ini kita diinteraktif aja, masih ada waktu kurang lebih 1,5 menit. Mungkin ada lagi yang belum jelas dari Pak Rudi di penjelasan saya, silakan tanya lagi. Kita mumpung ada waktu 1,5 menit lagi. Enggak, nanti aja. Silakan Pak Rudi. Nanti aja. Nanti. Enggak, iya. Supaya Pak, saya ulas lebih masalah ya. Tanya sedikit ya. Gimana? Bapak bilang ars itu melingkupi begini bogono. Ars itu Pak kecil Pak. Ditandu oleh 8 malaikat. Ayatnya ada. Ditandu. Dari mana tandu, Pak Rudi? Iya, betul. Memang betul. Diangkat oleh 8 malaikat. Dari mana Pak tahu Rudi malaikat itu kecil yang menandu itu? Buktinya Jibril aja di Gua Hiro Pak, kecil. Gua Hiro itu tak kecil. besar. Kecil. Lihat surat An-Najm. Nabi Muhammad melihat bentuk Jibril dengan sesuai dengan aslinya. Ya. Dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya bukan waktu di Gua Hiro, tapi lihat surat An-Najm ayat surat An-Najm. Ya, bagaimana bentuknya? Berapa panjangnya, berapa ini? Coba lihat. An-Najm saat ayat 1 sampai 18. Ya, silakan. Ya, Al-Qur'an bukan matematika Pak Rudi. Artinya bahwasanya Pak Rudi mengatakan bahwa ukuran Jibril itu dalam Gua Hiro itu bukan ukuran aslinya. Tapi ukuran aslinya yang mana? Ada di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Silakan buka. An-Najm itu surah berapa itu? Surat An-Najm 1 sampai 18. Masukku surah berapa An-Najm? Aslinya. Oke. Habis waktu. Oke, saya kira cukup 7 menit telah berakhir jawaban dari Pak Amir Al-Qodri terkait pertanyaan Pak Rudi Yohanes, dan bergulir lebih cepat lagi bahwasanya sekarang giliran Pak Amir untuk menyampaikan pertanyaan terhadap Bapak Rudi Yohanes selama 2 menit. Timer berjalan, pertanyaan Pak Amir meluncur. Kenaikan Yesus ini yang secara eksplisit itu hanya di surat Markus. Di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas dan di surat Ibrani itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah fakta. Kenapa? 1, Lukas tidak pernah berinteraksi dengan murid-murid Yesus, apalagi dengan Yesus. Markus bukan murid Yesus. Dan Markus tidak menyaksikan peristiwa ini. Itu 1. Tolong dijelaskan apakah ini memang sesuai dengan fakta.
karena yang menulis tidak menyaksikan. Dia hanya menulis sebuah narasi berdasarkan cerita orang lain bahwa ada orang naik ke langit. Dia tidak melihat, tapi menulis sebuah narasi. Satu. Yang kedua, ketika kita membuka Kisah Para Rasul, pasal Kisah Para Rasul, Injil Kisah Para Rasul, Stefanus melihat dengan mata telanjang dia, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Logiskah? Kalau memang itu logis, sesuai ilmu pengetahuan, pakai teorema apa yang dipakai? Manusia dengan mata kepala melihat surga, teorema apa yang akan dipakai? Teori apa yang akan dipakai? Stefanus melihat Yesus duduk sebelah kanan Bapa di surga itu. Kalau itu memang saintifik. Kalau tidak bisa dibuktikan secara saintifik, mohon maaf, itu berarti cerita bohong. Silakan, terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Pak Amir atas pertanyaan yang diberikan kepada Pak Rudi Yohanes selama 2 menit. Dan berikutnya Pak Rudi dipersilakan selama 7 menit untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Amir. Timer berjalan, jawaban Pak Rudi mengalir juga. Oke, saya jawab. Ya. Bagaimana katanya Markus tidak ada di situ, maka bagaimana penulisan? Memang Musa berada di situ ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kan tidak. Memang Nabi Muhammad di situ ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kan tidak. Tapi terdapat di dalam Al-Quran. Artinya Tuhan memberitakan itu kepada para nabinya. Dan di dalam iman kami, Roh Kudus turut serta di dalam penulisan kitab suci, diilhami daripada Roh Kudus. Ya. Jadi tidak ada masalah, tidak harus ada di situ. Maka dia harus bisa menulis. Tidak. Mulai dari kitab Taurat, Nabi Musa tidak pernah hadir sampai dia menjadi nabi baru dia hadir. Mengerti maksud saya? Zaman Nuh dia tidak pernah melihat kebanjiran itu. Zaman yang lain dia tidak pernah. Oke. Yang kedua, bagaimana siapa tadi Stefanus melihat ke surga itu? Ya kan? Di dalam Bible ada makna sesungguhnya, ada makna kiasan. Apa buktinya itu saya katakan makna kiasan, baik tersurat maupun tersirat? Alkitab sudah menjelaskan, ketika Musa ingin bertemu Tuhan, Musa akan hampir binasa. Ya. Demikian juga lah. Stefanus jika betul melihat Tuhan, maka dia akan binasa. Duduk di sebelah kanan katanya. Bapak dilihatnya, anak dilihatnya. Siapa melihat Bapak akan binasa. Dan Yesus mengatakan, tidak satu orang pun yang pernah melihat Bapak. Kecuali anak. Jadi itu adalah ungkapan dari Stefanus mengenai sebuah makna yang tidak sesungguhnya. Dan yang kedua betul Bapak bilang, tidak ada mata orang yang bisa tembus ke langit. Siapa yang bisa tembus ke langit? Tak ada. Itu yang bisa saya katakan. Nah, sekarang kita balik kepada, karena waktu saya banyak ya Pak, diizinkan oleh Geraha Mualaf kita membahas jawaban Bapak tadi. Jadi Bapak bilang kok ini tidak bisa. Saya tanggapi komentar Bapak tadi ya. Saya heran melihat Bapak. Dari tahun itu saja, 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun. Firman Tuhan itu kekal. Tidak bisa Bapak revisi-revisi. Tidak bisa direvisi siapapun kalau di kami. Kalau di Al-Quran saya nggak tahu. Apabila firman itu kekal, maka Nabi Muhammad tidak akan berangkat pada malam hari. Dan tidak akan pulang dengan cepat. Sedangkan Tuhan aja 1000 tahunnya sampai di 1 hari. 1 hari loh 24 jam. Karena waktu itu waktu bumi sudah ada. Sedangkan Nabi Muhammad kurang dari 24 jam. Tidak bisa. Firman Tuhan itu kekal. Oh kan Tuhan yang menyuruh. Gak bisa Pak, firman Tuhan kekal. Tuhan saja 1000 jam. Masa dikasihnya sama manusia lebih cepat dari Tuhan? Tidak bisa. Ya, sesudah itu Bapak bilang cahaya berpadu dengan apa? Dengan tubuh manusia. Bagaimana? Apakah Jibril masuk ke dalam Nabi Muhammad?
Tidak ada satu ayat pun menjelaskan demikian. Bahkan hadis pun tidak ada menjelaskan demikian. Di mana cahaya Jibril menyatu dengan cahaya Nabi Muhammad, tubuh Nabi Muhammad. Tak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad terdiri dari daging. Logika yang berkembang dengan kecepatan 50.000 kilometer per 50.000 tahun. Cahaya 50.000 tahun lah kita bilang. Tubuh ini akan habis. Habis. Secara logika. Kecuali seperti film-film saintifik sekarang. Kecepatannya hanya berapa? Paling 2 tahun aja. Katanya kan. Itu karena ada pesawatnya yang dibuat dengan teknologi tinggi untuk melindungi dia tidak habis dari gesekan itu. Belum lagi dia menembus atmosfer. Batu saja Pak meteor dikikis oleh atmosfer, hancur. Jadi jawaban yang gampang kan sudah Tuhan yang bekerja. Tidak ada lagi yang mau kita diskusikan. Kalau dia bilang itu kan sudah kehendak Tuhan, selesai. Betul Bapak bilang, nggak ada yang mau didiskusikan. Hanya Tuhan yang tahu, nggak ada yang bisa didiskusikan. Kan demikian. Dan anehnya, kenapa malam hari berangkatnya, nggak siang hari? Kalau siang hari ada yang melihat. Kalau malam hari nggak ada yang melihat. Saya curiga untuk menghindari saksi. Maka berangkat malam. Jadi sama dengan dagelan. Pak, bagaimana kita ke matahari panas? Kita berangkat malam. Biar jangan kena sinar matahari. Iya kan? Dan ayat itu Pak, saya bilang yang mengucapkan siapa? Apakah Tuhan? Apakah Jibril? Itu sangat aneh saya lihat. Setelah terjadi, maka dibilanglah ayat itu tadi kan yang Bapak yang kita bacakan tadi. Di situ dibuat ayat 17 tadi ya, bahwa dikatakan di situ, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa yang membilang ini? Masa Tuhan membilang Maha Suci? Aku, harusnya aku hambanya, hanya besar Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, yang saya bilang tadi Pak, berapa tinggi Nabi Muhammad terbang dengan burak itu? Bagaimana Nabi Muhammad bisa melihat apa yang di dalam kantong? Bapak bilang kendi. Berapa tajam mata Nabi Muhammad? Saya nggak percaya setajam teropong bintang. Percaya saya. Bedakan antara Stefanus tadi melihat itu kan tidak makna sesungguhnya. Tetapi kalau ketika Nabi Muhammad itu makna sesungguhnya. Kendi di dalam kantong katanya bisa dilihat. Padahal kendi itu tertutup. Kantong itu tertutup. Dari ketinggian berapa? Apakah ketinggian 2 meter? Kalau 2 meter terlihat. Hei, siapa itu? Kata orang. 3 meter, 4 meter, tak mungkin. Rentang sayapnya aja sudah berapa? Kakinya berapa? Berarti harus adalah sekitar 20 meter, 30 meter. Itu pun pasti kelihatan. Pasti lebih tinggi lagi. 100 meter. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Dan tinggal satu rolling lagi ya, artinya satu pertanyaan dari Pak Rudi dan satu pertanyaan dari Pak Amir. Jadi putaran terakhir. Dan selama 2 menit diberikan kepada Pak Rudi untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Amir selama 2 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit ke-1. Di situ ada Adam. Langit kedua, Isa dan Yahya. Langit ketiga, siapa ya? Idris. 4 Yusuf. 5 si saudara Harun. 6 si Musa. 7 Ibrahim. Orang itu dalam wujud manusia atau dalam wujud apa di situ? Karena semua sudah pada mati. Sudah dikubur di dalam tanah. Jadi di langit ke-1 sampai ke-7 secara apa? Logika. Coba Bapak terangkan kepada saya nggak tahu. Dan yang kedua, aku share screen. Ini penting sekali share screen saya nih kawannya. Ini mumpung bagian terakhir. Saya gitu, selalu menyerangnya di bagian terakhir. Bagian pertama itu hanya ecek-ecek aja. Lihat ini ya. Imam An-Nasa'i
meriwayatkan, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin ini segala macam ya. Ini Nabi SAW bersabda, pada malam Isra Mi'raj aku datang kepada Musa alaihissalam di Bukit Pasir Merah dan dia sedang salat di atas kuburannya. Ini hadis sahih HR An-Nasa. Saya bingung Pak. Ini saya ambil dari blog Al Habib Info. Ya. Bagaimana orang yang mati sholat di kuburannya sendiri, nggak ngerti saya itu Pak. Itu dalam wujud daging roh atau apa? Ingat, di dalam Islam tidak dikenal roh. Roh itu hanya Jibril. Yang ada jiwa di manusia. Tugas Bapak berat. Bagaimana menjelaskan ini? Alam-alam gaib ini, metafisik ini. Musa sholat di kuburannya sendiri. Silakan Pak. Dah selesai pertanyaan terakhir. Oke. Terima kasih Pak Rudi atas 2 menit pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Amir Al-Qadri. Dan selama 7 menit dipersilakan Pak Amir untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Rudi. Timer berjalan, jawaban mengalir. Jadi itu pertanyaan pertama Pak Rudi, ketika Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, kembali Pak Rudi terjebak dengan berpikir bahwa langit 1, 2, 3, 4 itu seperti gedung. Kenapa Pak Rudi selalu berpikir 3 dimensi terus, seperti alam dunia ini? Yesus itu yang Pak Rudi yakini sedang di sorga, itu bukan alam 3 dimensi lagi Pak Rudi. Itu sudah dimensi lain, sudah dimensi jauh di atas kita. Jadi jangan berpikir langit 1 seperti gedung lantai 1, langit 2 seperti gedung lantai 2. Itu pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, bertemu dengan beberapa orang Nabi di langit-langit tersebut, apakah dalam bentuk jasad atau ruh? Ada 2 pendapat dalam hal ini di kalangan ulama. Ruh adalah ulama yang ortodoks, ulama salaf yang hidup ketika ilmu pengetahuan belum berkembang. Bertemu jasad adalah ulama yang berpendapat, ada ulama-ulama kontemporer yang telah mengetahui bahwa ketika manusia berada di luar angkasa yang jaraknya jarak 2000 tahun cahaya dari bumi, sesungguhnya ketika dia sampai di titik 2000 tahun cahaya itu, manusia itu di 2000 tahun yang lalu dalam waktu bumi. Itulah namanya teori relativitas waktu. Jadi jangan lagi Pak Rudi berpikir loh, kalau 2000 tahun berarti kita ini mundur lagi bumi ke belakang. Bukan bumi yang mundur. Waktu yang digunakan untuk jarak tempuh 1000 tahun cahaya itu, seperti saya analogikan tadi Pak Rudi, sinar matahari itu. Sebenarnya sinar matahari yang datang begitu menyentuh bumi, itu bukan sinar matahari yang jatuh pada detik itu, tapi sinar matahari 8 menit yang lalu. Sinar matahari 8 menit yang lalu. Jadi ketika Pak Rudi terbang, langsung sampai sinar matahari, itu Pak Rudi itu sudah berada di posisi 8 menit yang lalu. Jadi menjadi logis ketika kita bisa traveling time 1000 tahun yang lalu, atau 2000 tahun yang lalu, atau 3000 tahun yang lalu, tergantung objek, kejauhan objek dari bumi. Ketika objek tersebut 10.000 tahun cahaya jaraknya, maka kita mengarungi sebuah dimensi yang waktunya 10.000 tahun yang lalu. Karena bumi terlambat menerima. Mungkin Pak Rudi kurang bisa mencerna ya, sebab ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi Pak Rudi kurang angkat, seperti soal masalah Jibril itu, bagaimana kok bisa Nabi Muhammad bisa menjadi cahaya. Yang mengatakan teori materi bisa menjadi antimateri itu menjadi cahaya, itu bukan saya, itu ilmuwan yang mengatakan itu. Saya hanya mengutip, dan itu memang sudah dibuktikan, sudah menjadi fakta. Saya nggak omong kosong, sudah menjadi fakta. Kalau Pak Rudi proteslah keilmuan tersebut, itu namanya Komisi Nuklir Eropa.
tahun 2012 ketika dia menemukan partikel Tuhan. Silakan protes ke sana, jangan ke saya. Saya hanya menyampaikan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu menjadi logis dengan ditunjang oleh 3 teori. Kecuali kalau satu teori mungkin cocok logi. Tapi kalau 3 teori sudah bukan cocok logi lagi. Klop dia. Benar kenaikan Isra Mi'raj itu. Karena tidak bisa dibantah. Buku yang dibuat untuk menjelaskan Isra Mi'raj itu nggak ada yang bantah, Pak Rudi. Tidak ada apologetik Kristen yang bantah, nggak ada berani bantah. Karena mereka tidak punya anti teori untuk itu. Teori kan lawannya anti teori. Mereka nggak punya anti teori untuk membantah Isra Mi'raj. Kalau memang ia punya anti teori Isra Mi'raj, silakan luncurkan bukunya. Kenapa justru membuat buku seperti meragukan kiblat oleh Dan Gibson misalnya? Ngapain buat buku seperti itu? Bantah Isra Mi'raj, sesuatu yang paling sentral dalam ajaran Islam, tercantum dalam Al-Quran. Kalau ini terbantahkan secara ilmu pengetahuan, gugur Al-Quran, Pak Rudi. Gugur Al-Quran sebagai kitab suci wahyu dari Allah kalau bisa membantah peristiwa Isra Mi'raj. Itu aja kuncinya. Kemudian, soal Nabi Musa yang sholat di atas kuburannya. Ini saya jawab alam ruh. Pak Rudi tidak boleh menjudge. Dalam Islam tidak ada terminologi ruh. Siapa bilang dalam Islam tidak ada terminologi ruh? Kasih ayatnya, Pak. Itu kasih penilaian Pak Rudi sendiri. Ya, kasih ayat Al-Qur'annya. itu ruh. Manusia itu terdiri jasad dan ruh. Jiwa, Pak. Al-Quran mengatakan jiwa. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Pak Rudi karena membaca terjemahan. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Karena Pak Rudi baca terjemahan. Semua yang berjiwa pasti Ya. mati. Itu saya pegang. Semua yang berjiwa pasti mati. Ya ruh kan nggak bisa mati, Pak Rudi. Siapa bilang ruh bisa mati? Iya, ruh gak ada. Ya. Silakan kasih ayat lah, ruh. Kasih ayat mengenai roh, kasihlah. Yang menyinggung masalah ruh. Iya, roh manusia. Silakan. Masalah ruh dalam Islam itu seperti membicarakan sebuah apel di Taman Eden. Istilah apel itu nggak perlu dibahas lagi, Pak Rudi. Semua literatur Islam, buku-buku Islam itu berbicara ruh. Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin itu 70% berbicara masalah ruh. Silakan baca, itu udah 8 jilid Ihya Ulumuddin. Al-Quran. Saya nggak bawa Ihya Ulumuddin, ya. Al-Quran dari Al-Quran ayatnya satu aja mengenai roh. Oke lah, nanti bisa lah, nanti saya WA-kan nggak apa-apa, atau saya infokan nggak masalah. Ya kan, mesti cari-cari ini waktu nggak cukup nanti. Ya, boleh. Nah, jadi Musa sholat di atas kuburannya ini yang dipersaksikan oleh saya juga belum cek masalah derajat hadisnya ya, tapi oke lah, saya anggap itu benar dan itu jawabannya adalah ruh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban terakhir dari Pak Amir Al-Qadri. Mungkin soal ruh ini jadi menarik memang pembahasan ini. Seperti yang di dalam An-Nahl sama Al-Ma'arij itu kayaknya. Jadi selama dua menit dipersilakan Pak Amir Al-Qadri untuk menyampaikan pertanyaan terakhir buat Pak Rudi di season yang kedua ini. Timer berjalan, pertanyaan luncur. Saya pada season ini nggak bertanya, Pak Moderator Mas Gusim. Saya ini menjelaskan tambahan penjelasan aja karena mungkin durasi waktu atau penjelasan tadi terlalu mepet ya, kan nggak cukup. Masalah yang dipermasalahkan oleh Pak Rudi tadi, masalah satu hari di sisi Tuhan itu 1000 tahun menurut ukuran manusia. Ya, satu hari di sisi Tuhan 1000 tahun menurut ukuran manusia. Jadi ini relativitas waktu, Pak Rudi. Ini konsepnya konsep relativitas waktu. Dan konsep ini udah baku melalui teori, melalui rumus E sama dengan MC kuadrat. Kalau Pak Rudi mau bantah Einstein. Itu udah eksak. Analoginya bagaimana? Saya jelaskan. Perjalanan Jakarta-Depok ketika menggunakan moda transportasi kereta api 1 jam.
Coba semut yang berjalan dari Jakarta ke Depok, butuh berapa lama waktunya? Mungkin ratusan tahun, ribuan tahun baru sampai. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena masalah kemampuan. Padahal jarum detik yang berjalan di bumi ini, yang berdetak di seluruh dunia ini, tetap 60 menit. Kereta api itu nyampe dari Jakarta ke Depok. Bukan ribuan tahun. Nah, itu kan berarti ada relativitas waktu di situ. Nggak sama. Tapi ketika semut naik dari Jakarta ke Depok menggunakan kereta api, itu bisa sama dengan manusia. 1 jam juga. 1 jam juga. Sama. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ketika melakukan perjalanan Mi'raj itu menggunakan moda transportasi yang disiapkan oleh Tuhan, itu ceritanya akan berbeda ketika dengan perjalanan di dunia. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amir. Jadi di session atau di tahap pun bertanya, Pak Amir tidak menggunakan untuk bertanya, tetapi menyambung dari penjelasan yang sebelumnya. Dan dipersilakan selama 7 menit kepada Pak Rudi Yohanes untuk memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan Pak Amir Al-Qadri. Timer berjalan. Sanggahan Pak Rudi mengalir. Oke, saya tidak pernah mengatakan langit itu seperti ruko, tidak ada. Tetapi hadis itu sendiri yang mengatakan bahwa ada tingkatan langit. Dan naik ke tingkat pertama ditanyain, naik ke tingkat 2 ditanyain. Mengenai bentuknya saya tidak ada bilang ruko, tapi ada tingkatnya. Terserah bagaimana. Yang kedua, 1000 tahun yang lalu katanya. Ini blunder, Pak. Artinya Bapak mau mengatakan ketika kejadian Muhammad itu Nabi Muhammad naik ke Isra Mi'raj, naik ke langit itu, terjadi 1000 tahun yang belakangan. Berarti 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad sudah ada Isra Mi'raj itu kalau Bapak bilang mundur. Kan demikian. Nanti Bapak rekaman ini Bapak amati lagi, ayat-ayati dan Bapak telaah. Nah, lalu Bapak menimpakan bahwa hal ini tanya para ilmuwan. Pak, Allah berkata jangan dengar orang-orang kafir itu. Itu kafir-kafir semua itu, Pak. Yang mau merusak pikiran Bapak. Jangan jadikan dia penolong. Jangan jadikan dia sumber ilmu. Kafir tidak boleh jadikan sumber ilmu, Pak. Yang pertama. Di Al-Quran tidak ada dijelaskan bahwa tubuhnya Jibril menyatu dengan tubuhnya Nabi Muhammad. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa malam itu Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pada satu saat melihat wujud Jibril yang sesungguhnya. Tidak dijelaskan, bahkan bentuk kudanya itu pun tidak dijelaskan. Keledai itu. Itu di hadis. Tidak terdapat di Al-Quran. Bahkan mengenai tingkat-tingkatan surga itu, langit itu pun tidak ada di Al-Quran. Semua di hadis. Mengapa itu bisa terjadi? Makanya saya bilang surat 17 ayat 1 siapa yang membuat? Padahal itu telah terjadi. Kenapa tidak diuraikan di situ mengenai 7 langit, berjumpa di langit pertama dengan Adam, Isa dan Yahya? Kenapa tidak dijelaskan? Kecuali belum terjadi. Ini sudah terjadi baru keluar ayat itu. Jadi saya berpendapat ini sesuatu hal yang aneh saja bagi saya. Kan demikian, Pak. Nah, sekarang Bapak bilang alam ruh. Pak, Al-Quran hanya ada alam ruh itu sekitar 4 ayat ya. Coba ini Gi sebentar saya bagikan dulu ya. Biar Bapak paham. Al-Quran tidak mengenal ruh manusia. Yang ada jiwa. Tolong Ji di-share. Nah ini. Yang pertama saya jelaskan ya. Allah SWT berfirman. Dia menurunkan para malaikat dan ruh dengan perintahnya. Surah An-Nahl 2. Berarti ruh itu bukan di dalam diri manusia, tetapi seperti malaikat dan ruh. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan bahwa Jibril itulah salah satunya roh. Dia bukan lagi menjadi nur cahaya. Karena dia sudah Roh Kudus. Yang kedua,
malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari dan kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Malaikat dan ruh naik, bukan roh manusia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat bersap-sap, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan yang mengucapkan kata yang benar. An-Naba 38. Yang keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi ruh itu Pak mengatur segala urusan. Di dalam diri Bapak tidak ada ruh yang ada jiwa. Bapak tahu ruh itu artinya apa? Angin. Angin, bawalah aku berkelana. Ya Pak, kita apa dikit. Jadi Pak, jangan pernah Bapak bilang bahwa Musa sholat di kuburannya dalam wujud ruh. Tidak. Musa kalau sudah di langit artinya sudah dibangkitkan. Kan demikian. Maka Nabi Muhammad melihat. Ruh tidak bisa dilihat. Kecuali memang ujungnya kalau kita bilang dengan seizin Allah, tak ada lagi pertanyaan. Selesai semua tuh. Apa-apa ujung-ujungnya ditimpakan kepada Allah. Mukjizat Allah, sudah nggak ada lagi pertanyaan Pak. Kalau di Bible itu masih bisa digugat. Karena firman Allah di Bible dikatakan, ya dan amin. Mulai dari awal sampai nanti kiamat, dia tidak akan berubah. Firmannya kekal. Saya nggak tahu. Jadi Pak, mengenai alam ruh ini, disinilah letak kelemahan orang Muslim. Kenapa Allah mengatakan, jangan kau jawab. Itu urusanku, kata Allah. Hanya satu manusia di dunia ini yang berani menjawab masalah ruh. Bukan Nabi Muhammad. Namanya Nandar SHMH. Dia mengatakan Rohul Kudus itu adalah Muhammadin Ahmed. Padahal Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril. Bertentangan sekali. Dia berani Pak. Patut dihargai Pak. Ya. Jadi itulah yang mau saya katakan. Andai kata Al-Quran bisa menjelaskan manusia setelah mati dan bangkit menjadi apa? Apakah roh ataukah daging? Kita enak. Kalau dijelaskan. Nanti kami di surga itu dalam kerjaan atau tubuh rohani atau tubuh surgawi. Jadi enak menjelaskan. Kenapa manusia di surga tidak kawin mengawin? Karena dalam wujud roh. Nanti dalam wujud roh hanya daging yang bisa kawin mengawin. Mengapa di langit itu sudah ada nabi? Kita nggak tahu dalam wujud daging apa dalam wujud roh. Dan apakah nabi-nabi tersebut sudah dapat bidadari, kita juga nggak tahu. Apa wujud bidadari nanti? Apa wujud kita nanti di surga? Kita nggak tahu Pak. Jadi mengenai Isra Mi'raj ini saya bilang, mulai dari teori dasar bahwa manusia menembus atmosfer akan terbakar, belum terpenuhi. Masih tingkat atmosfer, jangan atmosfer, di bawahnya itu 3.000 kaki, oksigen dia mati. Sampai atmosfer dia terbakar. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas tanggapan terkait dari apa yang dirasakan dari Pak Amir atau tanggapan Pak Amir. Dan tidak terasa waktu bergulir terus semakin siang ini, tapi ini weekend yang luar biasa. Weekend pagi-pagi sudah mencerahkan dan mendapat tambahan ilmu dari kedua narasumber. Saya sampaikan juga kepada para pemirsa bahwasanya Yayasan Pembina Mu'allaf atau Tauhid ini juga membuka pundi-pundi donasi, yakni berupa zakat, sedekah, infak, dan donasi lainnya yang dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11 84 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'allaf Tauhid, dan insya Allah akan 100% amanah digunakan untuk kepentingan pembentengan akidah. Dan kita menginjak ke
session yang ketiga yakni session yang sangat mengharukan, yakni closing statement. Masing-masing narasumber diberikan waktu selama 7 menit untuk memberikan closing statement, baik dari Pak Rudi Yohanes maupun dari Pak Amir Al-Qodri. Oke, siapa terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement? Sesuai urutan aja, Pak Qodri lagi, saya penutup. Saya kan pembuka. Bagaimana, Pak Amir? Boleh lah, nggak masalah. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi Yohanes untuk memberikan Pak Amir dulu ya. Pak Amir untuk memberikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Baik, closing statement saya ingin membantah apa yang kata Pak Rudi. Coba dibaca lagi, Bebel. Ini sorry, agak tapi Pak Rudi yang tadi membawa saya agak dikit, agak out of topic. Bukan di sorga yang disebut oleh Yesus yang tidak ada kawin-mawin, tapi pada hari kebangkitan, pada hari pengadilan, hari kebangkitan, dan di situ manusia diadil. Memang tidak ada kawin-mawin. Yang ada kawin-mawin itu di sorga. Baca kitab Wahyu. Ketika anak domba melakukan pesta perkawinan dengan mempelai perempuan berbaju linen putih. Itu satu. Yang kedua, saya ingin kembali menekankan kepada Pak Rudi. Pak Rudi menggunakan logika Pak Rudi yang Pak Rudi miliki saat ini, bahwa tidak mungkin orang mundur setback beberapa tahun ke belakang. Padahal sudah saya sampaikan tadi, sinar matahari itu yang sampai ke bumi, itu sinar yang muncul 8 menit yang lalu. Itu sudah konsep bahwa waktu itu bisa setback ketika diukur ukuran manusia. Sinar matahari yang menyentuh bumi pertama kali itu bukan sinar detik pertama, tapi sinar matahari yang telah keluar 8 menit yang lalu. Itunya artinya apa? Ada konsep kita bisa melakukan traveling time, mundur ke belakang. Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat-malaikat, bertemu dengan nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya, itu menjadi logis. Karena waktunya mundur ke belakang. Sesuai dengan analogi yang saya sampaikan tadi, sinar matahari. Ya, sinar matahari pertama yang merupakan sinar matahari 8 menit yang lalu. Kemudian masalah ruh. Pak Rudi terlalu memaksakan diri bahwa dalam Islam tidak ada terminologi ruh. Padahal sudah saya sebutkan terminologi ruh dalam Islam itu sudah umum sekali. Ihya Ulumuddin itu 70% berbicara masalah ruh. Imam Al-Ghazali berbicara masalah ruh. Nah, kemudian saya ingin memperdalam lagi masalah Pak Rudi menyangkal bahwa tubuh manusia itu akan hancur ketika melewati atmosfer, menembus atmosfer. Memang betul, jasad pasti hancur ketika melewati atmosfer karena tergesek dengan kecepatan tertentu, maka tubuh manusia bergeser dengan atmosfer memang akan hancur. Tetapi yang berangkat Mi'raj itu bukan jasad, tapi cahaya. Cahaya Nur Muhammad dengan Jibril. Pertanyaannya, bisakah, mungkinkah, logiskah materi, tubuh Muhammad kan materi, tubuh Nabi Muhammad ini menjadi partikel cahaya? Bisa. Karena sudah dibuktikan melalui teori anihilasi tahun 2012 kemarin oleh Komisi Nuklir Eropa. Bisa. Kemudian masalah tidak boleh bertanya, tidak boleh mengambil ilmu orang kafir. Kata siapa? Kata siapa Muslim tidak boleh belajar sama orang kafir? Dalam Al-Quran, ayat muamalah itu 60%, 70% kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah. Itu 70% ayat muamalah, ayat interaksi antara Muslim dengan Muslim dan Muslim dengan non-Muslim. 30% itu baru masalah ibadah, masalah akidah. Jadi Pak Rudi jangan salah persepsi, jangan menyesatkan orang bahwa seorang Muslim itu tidak boleh berinteraksi dengan Muslim lainnya, tidak boleh mengambil ilmu dari non-Muslim. Itu saya tidak mengerti dari mana sudut pandang Pak Rudi bisa menyimpulkan seperti itu. Yang terakhir ingin saya sampaikan, berapa menit lagi waktu saya, Pak Moderator? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Oke. Terakhir penutup, saya ingin sampaikan. Surat Al-Isra ayat 1 itu ada sebuah pertaruhan teologi. Sebuah pertaruhan teologi. Dan selama 14 abad
Tidak ada yang satupun orang yang bisa menyangkal perjalanan Isra Mi'raj secara ilmiah. Tidak ada satupun. Kalaupun bisa menyampal, itu hanya sekedar omongan ngalur ngidul di warung kopi. Buktikan, buku ini sudah lebih 10 tahun. Tidak ada yang bisa menyangkal. Ini pertaruhan iman Islam. Ketika ini bisa dibuat anti teorinya, dibuat antitesisnya, maka gugurlah Al-Isra ayat 1. Ketika Al-Isra ayat 1 gugur, gugurlah Al-Quran. Kemana semua orientalis? Kenapa tidak ada yang berani menyangkal buku ini? Terpesona di Sidratul Muntaha ini, kenapa tidak ada yang berani menyangkal? Karena ketika mereka menyangkal ini, otomatis mereka menyangkal Einstein, menyangkal Niels Bohr, menyangkal Komisi Nuklir Eropa, menyangkal Max Planck. Beranikah mereka menyangkal Einstein? Tidak akan berani. Karena kemampuan mereka belum sampai ke tahap sana. Mereka sibuk berkutat dengan pemahaman mereka pakai kacamata kuda, mengkritik masalah Islam, masalah hadis-hadis yang mereka sebenarnya sendiri tidak mengerti permasalahannya, tidak mengerti duduk persoalannya. Kalau memang mereka benar-benar memeruntuhkan Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia karangan Muhammad, bantah buku ini. Cuma 1 ayat, nggak banyak. 1 ayat Pak Rudi. Bantah aja bahwa bantah Nabi Muhammad itu bohong, sudah melakukan Isra Mi'raj. Al-Quran itu bohong. Simpel kan? Tapi ketika saya disuruh membantah soal kenaikan Yesus, mudah. Sangat mudah membantahnya. Apa faktor pendorong yang bisa membuat Yesus naik ke atas? Apakah naik sendiri seperti pendekar silat di film-film kungfu, melayang? Kalau Pak Rudi mengatakan itu roh, Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia makan ikan goreng kok. Kalau memang dia, kata Pak Rudi tadi, tubuhnya menjadi debu, dia itu firman menjadi manusia kok. Firman apakah bisa luntur? Firman kata firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 13. Apakah firman yang telah menjadi manusia, telah menjadi jasad ini bisa menjadi debu? Kalau dia roh yang naik, kenapa roh makan ikan goreng? Kalau dia jasad, naik berupa jasad, bagaimana cara naiknya? Apa yang menjadi katalisator Yesus bisa naik ke atas? Gampang mematahkan kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Amir Al-Qadri. Session yang ketiga diawali dengan closing statement Pak Amir Al-Qadri yang tetap semangat di siang hari ini. Dan selanjutnya selama 7 menit juga diberikan kepada Pak Rudi Yohanes untuk menyampaikan closing statement. Timer berjalan, closing statement Pak Rudi meluncur. Oke, terima kasih Gi. Saya menjawab dulu mengenai Yesus terangkat ke surga. Saya sudah jelaskan. Yesus itu ketika makan ikan itu dalam masih wujud daging. Ketika terangkat ke surga, tubuhnya menjadi debu. Mana ayat pendukungnya? Sudah saya jelaskan. Kejadian 1 ayat 2. Itu ayam melayang-layang, artinya Yesus itu roh. Maka roh melayang-layang, bisa naik ke atas awan. Selesai. Jadi apa lagi? Kalau mengenai Yesus, makan ikan, ini segala macam, tidak bisa. Ya kan? Nah, sekarang, perkawinan anak domba. Ya, itu maksudnya, Yesus adalah anak domba, pengantin wanitanya adalah jemaat. Baca di kitab Wahyu itu. Banyak. Masa Yesus mengawini banyak orang? Kan aneh. Itulah maksudnya dibawalah ini menjadi pengantin wanitanya adalah jemaat. Nah, mengenai waktu kehidupan itu terdapat di sebentar ya. Di Markus mana tadi? Ada sudah saya siapkan ini. Matius 22 ya. Ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ada kalimat surga. Paham ya? Bukan hanya ketika dibangkitkan katanya. Hanya itu saja, tok sampai situ. Tidak dikawinkan. Ya memang tidak ada proses pengawinan ketika dia bangkit saja. Karena
Kenapa? Karena di situ ada masa penghakiman. Tetapi dia di sorga seperti malaikat. Malaikat di sorga. Oke? Nah, setelah itu, Pak Amir melakukan namanya blunder keras. Mundur katanya. Artinya ketika Nabi Muhammad naik ke sorga, itu mundur. Kan gitu. Terjadi 1000 tahun yang lalu di belakang. Itulah sebabnya 1 hari sama dengan 1000 tahun. Artinya yang dilihat manusia saat itu, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Sama dengan cahaya Bapak bilang, hari ini saya merasakan cahaya matahari, ternyata itu 8 menit yang lalu. Kan demikian. Nah, mengenai roh di dalam Islam, Pak, Bapak kumpulkan ayat sebanyak-banyaknya. Bahkan yang di tafsir yang saya kasih tadi, bahkan dikatakan bahwa Jibril itu adalah roh dicangkal juga sama apa ini. Tapi baca aja nanti, kan ada saya kasih tadi linknya, itu di Ghana Islam, Islamika.com. Ya, saya harus mengambil situs Islam agar saya tidak hanya asal bicara. Dan saya sudah baca Al-Quran yang ada jiwa. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Andai kata Bapak katakan nanti kita di surga adalah dalam wujud jiwa, memiliki jiwa, maka sesuai ayat itu harus mati semua nanti, pasti mati. Jadi tidak ada kekekalan. Di neraka pun tidak ada kekekalan. Di neraka orang dalam apa? Jiwa kah, roh kah? Al-Quran sangat sulit menjelaskan ini. Mengenai buku tadi, maaf ini Pak, beribu-ribu maaf. Andai kata Kristen membantahnya itu Pak, tahu yang terjadi kan? Kerusuhan. Sama sekarang. Loh kok ketawa? Tanpa lagi sekarang menerima tantangan Al-Quran. Dengar dulu. Apa yang ketawa? Ada seorang, kami apologet, menerima tantangan Al-Quran. Coba buat semisal ayat ini. Dibuatnya ayatnya namanya apa? Album. Gedebuk dari langit. Apa yang terjadi? Kalian pasti marah. Kan itu sudah dibatasi. Memang justru ini apa? Dibatasi juga. Jadi ini Pak tidak perlu dibahas. Dan itu memang bukan dasar iman. Isra Mi'raj itu bukan dasar iman. Itulah sebabnya orang-orang itu tidak mau membahas itu. Tidak dasar iman itu Pak. Dasar iman itu apa? Firman Tuhan ini sebagai jalan keselamatan. Nah, sekarang saya mau menambahi lagi kepada Bapak ini. Bapak bilang tadi nur. Nurnya Nabi Muhammad yang berangkat ke langit. Tidak ada ayatnya dalam Al-Quran Pak. Semua yang Bapak karang-karang itu hanyalah isapan jempol belakang. Ini ya. Isapan jempol Pak. Ayatnya di Al-Quran saya minta nggak akan bisa Bapak tunjukkan. Bahkan di hadis pun tidak ada nur. Nurnya Nabi Muhammad Bapak bilang naik ke surga. Tidak. Berarti dalam wujud apa? Roh kah? Kilat kah? Cahaya kah? Tidak ada. Kalau Bapak bilang dalam wujud cahaya, cahaya itu berapa lama tembus? Kecuali matahari yang bisa tembus cepat. Itu bicara kita real-realnya Pak. Kendaraan itu akan ditambatkan katanya. Artinya kendaraan itu ada wujud, ada bentuk, ada benda padat. Karena ditambatkan. Melewati atmosfer aja dah hancur itu semua Pak. Maka jawaban logisnya, itu kan sudah kehendak Tuhan. Kita nggak bisa lagi bicara Pak. Hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa lagi bicara. Kalau demikian, itulah sebabnya saya setiap berdebat selalu meminta kasih ayatnya biar bisa kita bicara. Kalau tidak ada ayatnya, kita nggak bisa bicara. Nggak bisa Pak. Kalau kami Kristen, kami kasih ayatnya. Ini loh ayatnya, ini loh ayatnya, ini loh ayatnya. Kalau hanya jawaban, hanya Tuhan yang tahu ya sudah selesai. Tak ada yang mau dibicarakan lagi. Memang hanya Tuhan yang tahu. Tetapi pengetahuan Tuhan kan dikasih tahu di dalam kitab suci. Begini loh, itulah namanya firman. Mengenai Yesus, daging meluruh. Tinggal dibilangnya firman. Daging memang sudah diharuskan tinggal di bumi. Tanah dari debu kembali menjadi debu Pak. Ya kan? Yuk. Nah, di dalam tubuh kemuliaan itu, kalau sudah sampai terangkat itu, dia menggunakan tubuh, ada juga tubuh, namanya tubuh surgawi. Kenapa? Karena Yesus kembali menjadi firman. Pada awalnya firman itu didengar manusia.
ada roh, ada firman, dan ada Bapa yang berfirman. Itu nanti bahasan lain, bisa saya jelaskan. Oke, inilah diskusi. Terima kasih Gi, sudah berbaik hati terus menampung dialog kami di sini. Terima kasih Pak Amir, sampai jumpa nanti di bahasan-bahasan lain. Silakan Ji, terima kasih semuanya penonton, silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf, terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang rela-rela ini pagi-pagi, ya kan, orang yang waktunya makan, orang waktunya apalagi weekend, tapi masih disempatkan untuk share ilmu. Ini demi kebaikan kita semua. Jadi apapun jawabannya, apapun sanggahannya, ya kan, yang menjadi hakim tentunya adalah para pemirsa sekalian. Dan saya ingatkan kepada para pemirsa juga untuk memberikan waktu untuk subscribe, like, share di Mu'alaf, di Yonatan Nandar, Peta Buyung, Tim Mukhoriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Haraka Islam, Alwan TV, dan tentu saja channel yang menarik Esa Raflesa yang selalu up to date. Itu juga kepada channel Sang Debater ini, luar biasa memang perkembangan channel channel Kristolog ini di dunia YouTube, ikut meramaikan, ikut memberi wacana yang segar terhadap wawasan ilmu pengetahuan. Para pemirsa, terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya untuk tetap setia memantengin channel-channel yang berafiliasi di Geraha Mu'alaf. Satu kalimat terakhir dari saya untuk mengakhiri dialog pada malam hari ini, yakni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.